Disclaimer on, bahwa semua ulasan atau informasi pada video ini merupakan preferensi saya pribadi. Oleh karena itu adalah wajib bagi Bapak dan Ibu yang menonton video ini untuk melakukan konfirmasi mandiri semua informasi yang disampaikan, di mana semua keputusan beli dan jual saham ini merupakan tanggung jawab pribadi Bapak dan Ibu semua yang menonton video ulasan ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan cepat ya untuk 3 saham IPO 2021, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan untuk Indo Oil Perkasa, Hasnur International Shipping, dan juga IDA Indonesia Academy dalam seri maraton kali ini. Ya, semoga sharing tentang prospek, bisnis model, serta valuasi perusahaan bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman semua. Let's get started. Untuk saham pertama, kita akan melakukan ulasan tentang PT Indo Oil Perkasa dengan kode tik saham Oils ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya seperti apa sih bisnis model perusahaan. Di sini sudah ada sedikit gambaran di mana teman-teman sudah bisa lihat dari sini, ini adalah bisnisnya berhubungan dengan coconut oil ya. Nah, jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kopra dengan produk utama yaitu minyak kelapa murni ya, disebut juga dengan crude coconut oils dengan singkatan CNO seperti itu. Nah, kemudian perusahaan juga memproduksi dan memasarkan produk turunan dari CNO yaitu refined coconut oils, disebut juga dengan RBD, serta tepung kopra, disebut juga dengan Kopra Mills. Jadi overall bisnis utamanya dan memang berkaitan dengan produk-produk yang diturunkan dari minyak kelapa murni seperti itu. Nah, mereka juga tidak hanya melakukan produksi, tapi mereka juga melakukan tindakan pemasaran ya, dan itu juga tidak hanya di pasar domestik, tapi sudah merambah ke pasar ekspor seperti Malaysia dan juga Sri Lanka seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih skema daripada IPO perusahaan ini. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa ini masih informasi prospektus awal ya, jadi masih bisa sangat berubah. Jadi perlu diikuti lebih lanjut informasi finalnya daripada IPO perusahaan ini. Nah, untuk building perusahaan ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 16 Agustus 2021 ya, otomatis setelah video ini saya buat sudah selesai. Namun sampai dengan saat ini masih belum terdapat informasi akan harga IPO yang akan mereka rilis ke publik. Nah, jika bicara mengenai masa IPO-nya ini masih berlangsung ya. Nanti di tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Jadi seharusnya sih antara mungkin sekitar Senin Selasa sudah ada kepastiannya sih berapa sih harga IPO yang ditetapkan oleh Oils. Nah, tanggal listingnya diperkirakan masih di tanggal 3 September 2021. Kemudian untuk lembar saham masih di 150 juta ya. Ini kurang lebih mewakili 33,04 jumlah modal yang ditempatkan dari store perusahaan. Dan untuk harga IPO pada saat video ini saya buat masih pada range ya 270 sampai dengan 300 rupiah per lembar saham. Kemudian untuk nilai IPO ini masih diperkirakan sebanyak-banyaknya akan diperoleh 45 miliar. Kemudian total lembar saham setelah kita hitung dengan total lembar IPO ini diperoleh 454 juta lembar saham. Jika kalau saya hitung market cap perusahaan ini adalah di sekitar 122 sampai 136 miliar. Jadi bisa kita kategorikan sebagai perusahaan third liner. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini ya umumnya ya akan cenderung mudah untuk diangkat dalam tanda kutip teman-teman semuanya. Tapi harap diperhatikan jika ternyata valuasinya itu sebenarnya cukup tinggi dan juga market tidak bagus, maka tidak lama kemudian juga akan mengalami penurunan. Jadi harus berhati-hati bentuk saham-saham yang memang secara market cap itu cukup kecil. Ya, ini mesti diperkirakan tingkat reward dan risikonya. Nah, informasi tambahan juga dari IPO perusahaan Oils ini juga diberikan bonus ya berupa waran seri 1 dengan rasio 4 saham IPO itu bisa memperoleh 1 waran seperti itu. Dengan harga tebus warannya di level Rp320 ya. Dan nilai waran ini diperkirakan semaksimalnya adalah mendapatkan 12 miliar. Dengan masa perdagangan Oils waran ini harap diperhatikan itu pada tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan 4 September 2022. Jadi ada masa tunggunya ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi harga tebusnya ini di level 320, jadi sepertinya perusahaan cukup percaya diri sih ya, dimana harga sahamnya bisa melewati level tersebut. Nah, dari sini juga saya dapatkan informasinya yaitu perusahaan akan membagikan dividen ya sebanyak-banyaknya itu sekitar 10% ya dari laba usaha yang akan mereka terbitkan atau mereka dapatkan ya. Di mana juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka membagikan dividen interim seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk atau sedikit sharingkan mengenai prospek usaha daripada perusahaan ini. Nah, di sini juga bisa dilihat ya dari sedikit gambar yang saya sharekan ini sudah ada pangsa ekspor perusahaan. Nah, di sini memang kita perhatikan dari sisi tujuan IPO perusahaan ini seluruhnya ataupun 100% akan digunakan untuk pembelian bahan baku produksi. Nah, sebenarnya ini bukan sebuah rencana penggunaan dana IPO yang strategis ya teman-teman semua, tapi lebih untuk memperkuat neraca. Dan juga memang salah satu problem mereka kalau saya perhatikan adalah di beban pokoknya. Jadi mungkin dengan melakukan pengamanan dalam tanda kutip adalah melakukan pembelian bahan baku produksi, mungkin ketika harganya itu cukup murah
sehingga mereka bisa memiliki in-stock inventory yang mungkin cukup ya digunakan untuk produksi, sehingga bisa menekan tingginya beban pokok perusahaan seperti itu. Jadi lebih ke dalam upaya untuk mempertahankan neraca ya, serta bagaimana nantinya untuk meningkatkan profitabilitas, tapi mungkin tidak bisa langsung seperti itu karena tidak ada dalam bentuk ekspansi yang sangat impresif. Nah, kemudian yang kedua, lokasi pabrik ya, ini menarik juga di Mojokerto yang ternyata tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan dengan telah dibukanya akses tol Trans Jawa ini juga menguntungkan perusahaan ya, sehingga jarak distribusi mereka menjadi lebih pendek dan lebih cepat seperti itu. Ini juga tentu akan ke depannya bisa membantu ya mengurangi beban operasional perusahaan. Yang menariknya lagi faktanya adalah pada tahun 2020 ini sudah mencatatkan rekor penjualan teman-teman semuanya dengan capaian di level 300 miliar, dan kalau itu dihitung maka pertumbuhannya sekitar 300% dalam 5 tahun terakhir. Ini cukup impresif ya. Jadi sebenarnya memang harusnya Oils ini memiliki prospek yang bagus sih kalau menurut saya. Nah, satu tambahan informasi yang penting, ternyata selain daripada Malaysia dan Sri Lanka, saya juga dapati bahwa perusahaan ini sudah melakukan atau mulai melakukan ekspor ke pangsa pasar Cina. Nah, kemudian juga turunnya ya produksi CPO mulai tahun 2020 dikarenakan memang turunnya demand serta memang program-program replanting yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan CPO. Ini memang berpotensi untuk meningkatkan permintaan akan CNO sendiri ya, selain daripada minyak nabati lainnya. Jadi efek pandemi ini juga memang cukup memukul juga ya para supplier daripada CPO. Jadi demand yang menurun sehingga otomatis dari program replanting mereka juga kembali menurunkan supply-nya, dan ini tidak akan mudah sih untuk kembali bisa dengan cepat memenuhi demand daripada pasar seperti itu ya. Dan otomatis tentu akan ada namanya shifting ataupun ada pencarian alternatif dari konsumen-konsumen terhadap minyak nabati lainnya. Ya, di mana salah satunya adalah di produk CNO. Oleh karena itu memang terlihat ya tingkat penjualan yang sangat tinggi pada oil sini mungkin disebabkan salah satunya karena ini ya, karena demand daripada CNO itu meningkat sejak terjadinya kelangkaan daripada CPO ya, karena harganya kan meningkat. Jadi pasti tentu akan dicari substitusinya yang lebih murah. Kalau kita perhatikan dengan seluruh strategi perusahaan ya, baik dari sisi efisiensi beban pokok ya dalam hal manajemen inventory yang baik, kemudian juga bagaimana perusahaan meningkatkan pangsa pasar ekspornya ya ke negara-negara yang lain, ini tentunya bisa terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke depannya ya, baik dari sisi sales, menurunkan beban operasional, dan juga meningkatkan laba bersih. Ini tentu sebuah prospek yang menarik sih untuk Oils ke depannya. Nah, sekarang kita perhatikan nih bagaimana sih valuasi perusahaan ini ya. Nah, kalau dari informasi prospektus perusahaan, saya dapatkan kinerja perusahaan sebagai berikut ya. Ini tahun 2018, 2019 sampai 2020 saya bandingkan dengan capaian ataupun posisi kinerja keuangan pada April 2021 ya. Di sini terlihat secara historikal sangat bagus ya. Ini penjualannya bertumbuh dari 2018 ke 2019 ke 2020 ya. Itu meningkat sangat signifikan sekali ya, sehingga bisa mencatatkan laba kotor, laba bersih, ROE yang juga di atas 2 digit seperti itu ya. Nah, dan pada posisi April 2021 ini positioningnya juga masih oke ya. Kalau kita perhatikan ini berpotensi untuk lebih tinggi dibandingkan posisi pencapaian pada 2020 ya, sehingga tentu kita harapkan ini laba bersih juga bisa semakin meningkat ya. Ini tentu menjadi sebuah indikator yang baik untuk sebuah perusahaan. Jadi Oils ini memang cukup menarik sih. Nah, namun bagaimana evaluasinya? Untuk total ekuitas setelah IPO itu di level 80 miliar, dan kalau saya hitung book value-nya setelah IPO maka kita peroleh di level Rp176 per lembar saham. Dan kalau kita estimasikan ya, ini harga IPO di level Rp290, maka kita akan dapatkan PBV perusahaan pada saat IPO di level 1,64 kali ya. Jadi kalau saya estimasikan itu harga wajar Oils berdasarkan historis kinerja fundamentalnya dan juga capaian pada April 2021, maka ini masih di sekitar around PBV 1, yaitu di level Rp176 per lembar saham. Namun jika kinerja ini bisa terus dipertahankan dan bertumbuh, ini bukan tidak mungkin sih ya, harga Oils bisa terus mengalami adjustment. Dan kalau menurut perkiraan saya, jika ini kembali on track ya pertumbuhannya terus bertumbuh di tahun-tahun yang akan datang ya, di beberapa tahun yang akan datang, maka seharusnya harga 200 sampai dengan 250 itu mencerminkan PBV antara 1,2 sampai 1,5 kali, itu bisa menjadi refleksi harga wajar daripada Oils di beberapa tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau kita bicara harga IPO-nya yang saat ini di level kita perkirakan 290, kalau misalkan nanti pada saat IPO dia mengalami penurunan di bawah 250 sampai mendekati 200, itu mungkin mulai dipertimbangkan untuk teman-teman yang memang ingin berinvestasi di saham Oils ya. Sekali lagi ini investasinya adalah dalam waktu antara 3 sampai 5 tahun ya. Jadi bukan untuk investasi dalam waktu pendek ya, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan ulas saham IPO kedua, yaitu PT Hasnur International Shipping Tbk dengan kode tik saham HAIS. Nah, dari gambarnya juga sudah kelihatan ya seperti apa sih bisnis model perusahaan. Yuk kita lihat lebih lanjut. Nah, memang perusahaannya bergerak di bidang usaha pelayanan pengangkutan barang umum dan penumpang menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri
Jadi memang usaha awalnya adalah fokus pada pengangkutan barang umum dan juga penumpang saja. Namun semakin bertumbuhnya perusahaan itu sudah mulai melebarkan sayapnya dalam bidang pengangkutan barang komoditas tertentu, seperti misalkan batu bara, CPO, batu split dan lain sebagainya, ya, dengan unit tugboat dan barge yang mereka miliki. Nah, kemudian juga perusahaan bergerak di bidang pengelolaan terminal juga fasilitas pelabuhan melalui anak usaha mereka yaitu PT Hasnur Resource Terminal, dan juga bergerak di bidang jasa bongkar muat dan juga pengangkutan darat maupun sungai melalui anak usaha mereka yaitu PT Hasnur Mitra Sarana. Ya, jadi dengan pola bisnis yang terintegrasi seperti ini, ya, dari mulai shipping, kemudian operator pelabuhan sampai dengan angkutan daratnya, ini menjadi sebuah role model bisnis yang menjadi key point daripada PT HIS ini. Nah, berikutnya kita lihat seperti apa sih skema IPO perusahaan ini ya. Dan pada saat video ini saya buat ini sudah final teman-teman semuanya, jadi informasinya sudah final. Silakan untuk disimak lebih lanjut. Nah, untuk masa IPO-nya ini berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus 2021. Kemudian tanggal listingnya pada tanggal 1 September 2021, ya. Kemudian lembar sahamnya akan terbitkan masih sama di 525,25 juta lembar saham yang mewakili 20% modal tempatkan di store perusahaan. Mulai harga IPO-nya sudah ditetapkan ya di level Rp300 per lembar saham. Dengan nilai IPO itu dapatkan maksimal 157,57 miliar, dan total lembar saham setelah IPO itu dihitung akan berada pada level 2,62 miliar. Nah, market cap ketika saya hitung ini berada di level 786 miliar ya. Jadi masih kategori third liner. Namun dengan besaran market cap seperti ini, seharusnya pergerakan HIS ini cukup atraktif sih. Jadi kalau memang naik dengan kinerja, maka harusnya kenaikannya cukup prudent. Nah, dari perspektif perusahaan juga saya dapatkan informasi bahwa terdapat klausul locking sahamnya untuk memegang saham existing sebelumnya dengan harga nominal Rp100 ya. Jadi mereka memiliki harga sahamnya di level 100 itu adalah sampai dengan 8 bulan setelah IPO. Ya, jadi untuk pemilik existing seperti PT Nur Internasional Samudra, PT Hasnur Jaya Internasional, Jayanti Sari, dan juga Pak Jainal Hadi, ini akan di locking sahamnya. Ya, seharusnya ini menjadi sebuah informasi yang menarik ya, khususnya bisa menarik minat daripada pelaku pasar retail yang ingin berinvestasi pada saham HIS. Nah, dari informasi ini juga saya dapatkan bahwa untuk dividen ya, mereka memiliki kebijakan sebanyak-banyaknya akan diberikan 30% dari laba bersih ya teman-teman semua, dan dimulai pada tahun 2022 dari laba tahun berjalan tahun 2021 ya. Jadi cukup menarik sih, informasi dividennya 30% itu cukup tinggi. Jadi bagi teman-teman yang memang dividen hunter ini cukup menarik untuk diperhatikan. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih prospek usaha HIS ya. Tentunya ini berkaitan dengan usaha shipping mereka. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi prospektus perusahaan dari tujuan IPO, ini di sekitar 46% akan digunakan untuk penambahan 3 set armada kapal dan juga tongkang. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memperbaiki penggunaan ataupun komposisi antara penggunaan armada, kapal sewa, rentship dan juga kapal sendiri atau ownership ya. Tentunya dengan menggunakan kapal sendiri akan bisa meningkatkan margin keuntungan kan, dan tentu juga bisa terjadi penghematan pada beban operasional perusahaan. Nah, kemudian juga sekitar 23% diberikan sebagai pinjaman kepada entitas anak HRT untuk belanja modal peralatan ya. Jadi HRT sebagai operator pelabuhan tentu perlu menyediakan berbagai macam fasilitas pelabuhan yang baik, yang tentunya nanti diharapkan tidak hanya bagi kapal-kapal HIS, namun juga bagi kapal-kapal pada perusahaan-perusahaan perkapalan lainnya. Kemudian sisanya 31% ini digunakan untuk modal kerja ya. Jadi cukup normatif untuk belanja bahan bakar, biaya sewa kapal dan lain sebagainya. Kemudian juga pada prospektus ini saya dapatkan bahwa sebenarnya kedepannya HIS akan berfokus pada efisiensi. Efisiensi dalam hal apa sih? Yang pertama adalah dalam hal utilisasi kapal. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, adalah jumlah banyaknya kapal yang dapat mereka operasikan dibandingkan kapal yang harus bersandar pada pelabuhan. Jadi tentunya semakin banyak kapal yang mereka operasikan, yang digunakan ataupun disewa oleh customer ataupun mereka gunakan untuk mengangkut barang penumpang maupun komoditas, itu bisa lebih banyak rasionya sehingga utilisasinya meningkat dan tidak membebani beban operasional perusahaan. Kemudian kedua adalah kita bicara mengenai bagaimana sih perusahaan meningkatkan kapasitas kapal sekali angkut mereka ya. Jadi supaya nanti sekali jalan dalam satu rute ke rute lainnya itu bisa maksimal tuh kapasitas angkutnya. Jadi tidak boros dalam hal biaya bahan bakar, karena biaya bahan bakar itu kan tetap ya. Namun tentunya dengan diiringi dengan jumlah kapasitas angkutan yang maksimal, ini bisa mengcover beban biaya tersebut, sehingga otomatis tentu bisa memberikan margin keuntungan. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bicara mengenai perpanjangan kontrak jangka panjang dengan customer, khususnya pemilik konsesi batubara di Kabupaten Tapin. Ya, seharusnya menurut pengalaman perusahaan dan juga kerjasama yang terjadi selama ini, harusnya ini akan bisa diperpanjang. Dan biasanya, berdasarkan pengalaman, kalau ada berita-berita perpanjangan kontrak seperti ini bisa menjadi sentimen yang positif untuk pergerakan harga saham ke depannya. Oke, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih valuasi dari para perusahaan ini ya. Nah, kalau dari sisi laporan keuangan yang saya dapatkan dari prospektus perusahaan, ini memang terlihat dari 2018, 2019 sampai 2020, ini terjadi volatilitas ya.
Jadi kalau 2018 ini mencapai 363 miliar dari sisi penjualan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Dan kalau saya perkirakan dari sisi komposisi capaian kinerjanya sampai dengan Maret 2021, ini kemungkinan besar sih pencapaiannya akan sama ya pada tahun 2020. Jadi di sini memang salah satu poin yang agak minus menurut saya untuk HIS ya, di mana kinerja perusahaannya ini belum stabil. Nah, jadi kalau kita hitung untuk total ekuitas setelah IPO-nya, itu kita dapatkan di level 409 miliar ya. Kemudian untuk book value setelah IPO itu kita hitung di level Rp156 per lembar saham. Dan kalau kita lihat di sisi harga IPO di level Rp300, berarti PBV-nya akan kita peroleh sebesar 1,92 kali ya. Dan kalau saya perkirakan harga wajah perusahaan berdasarkan historical kinerja pada tahun 2021, maka saya bisa peroleh ini estimasinya di level 1,1 kali ya. Ini sudah saya perkirakan bahwa kinerjanya akan kembali menuju ke level 2019 ya. Jadi ini hitung-hitungan saya dari level Rp170 per lembar saham. Jadi kalau dikatakan harga IPO saat ini apakah mahal apa tidak, ya cukup premium ya menurut saya. Jadi sudah cukup mahal untuk HIS ya. Namun kita juga tetap harus mengikuti ya impact daripada efisiensi beban perusahaan. Karena kalau ini bisa terus berlanjut, maka seharusnya sih laba bersihnya akan kembali meningkat, didukung juga dengan peningkatan rasio ROE-nya. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung seharusnya level harga antara 200 sampai 220 ini bisa dicapai oleh HIS. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, ini efisiensinya sudah berjalan. Kalau diperhatikan di tahun 2020, ini sudah terlihat bahwa antara laba bersih dengan laba kotor itu rasionya adalah sekitar 29%. Namun pada tahun 2021, ini rasio laba bersih terhadap laba kotor sudah mencapai 50%. Artinya sudah terjadi penghematan beban operasional. Ya, seharusnya ini menjadi sebuah trigger atau sebuah katalis positif untuk HIS ke depannya. Makanya saya perkirakan valuasi harga wajar untuk saat ini di level 1,1 PBV ya. Ini kurang lebih akan mendekati level pencapaian pada tahun 2019 seperti itu. Namun kalau misalnya perusahaan terus mampu bertumbuh dengan efisiensi yang mereka lakukan, ya bukan tidak mungkin perusahaan bisa mencapai valuasi di level 200 sampai 220 per lembar saham. Jadi kalau diperkirakan nanti pergerakan harga saham HIS seperti apa, kalau misalkan harga saham itu turun ke level di bawah 250 bahkan mendekati level 200, itu mungkin sudah mulai bisa dipertimbangkan sih untuk melakukan pembelian bagi teman-teman yang memang ingin berinvestasi dalam beberapa tahun mendatang di saham HIS. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham ketiga, yaitu PT Idea Indonesia Academy Tbk dengan koreksi saham IDEA. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu ya seperti apa sih bisnis model perusahaan. Di sini saya sudah memiliki gambar daripada perusahaan ini ya. Mungkin sudah mulai bisa didapatkan gambarannya seperti apa sih bisnis model perusahaan ini. Ya, jadi bisnis model daripada IDEA ini adalah bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan swasta dan penyaluran SDM khususnya di sektor pariwisata dan juga perhotelan melalui perusahaan IDEA ini ya. Kemudian juga melalui anak usaha mereka yaitu PT IDEA Indonesia Propertindo yang kita sebut dengan AIP. Ini mengkhususkan pada bidang aktivitas bisnisnya ya dalam bisnis layanan akomodasi hotel dan juga restoran. Jadi saat ini mereka memiliki satu brand yaitu Idea Grandi Hotel, yaitu hotel yang mereka operasikan sendiri yang juga menjadi tempat untuk pelatihan daripada para calon pekerja seperti itu. Nah, kemudian juga melalui anak usaha mereka yaitu PT Idea Hospitality Management (IHM) yang nantinya diperkirakan akan bergerak dalam bidang manajemen operator hotel edukatif. Jadi mereka memiliki visi untuk membentuk sebuah manajemen operator hotel, khususnya hotel edukatif dengan brand-brand ataupun hotel-hotel lainnya. Dan ini adalah salah satu bisnis yang akan mereka kembangkan ke depannya, meskipun pada saat prospektus ini dibuat, saya mencatatkan informasi bahwa ini belum beroperasi teman semuanya. Namun peluang di bisnis ini harusnya bisa memberikan katalis positif bagi IDEA di masa yang akan datang. Oke, berikutnya kita akan perhatikan seperti apa sih skema IPO daripada IDEA ini. Ya, dimana di sini saya masih gunakan informasi dari prospektus awal. Jadi sekali lagi harus diperhatikan untuk terus mengikuti update daripada IPO IDEA. Nah, pada informasi kali ini book buildingnya akan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 24 Agustus 2021. Otomatis pada saat video ini saya buat ini sudah selesai. Namun sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan informasi tentang harga resmi IPO daripada perusahaan IDEA ini. Ya, dimana untuk masa IPO-nya masih diperkirakan pada tanggal 2 sampai 7 September 2021 dan tanggal listingnya yaitu pada tanggal 9 September 2021. Dan lembar sahamnya ini dikeluarkan dari level 212,4 juta lembar, yaitu mewakili 20% daripada modal yang ditempatkan di store perusahaan. Dan harga IPO-nya pada saat video ini saya buat masih dinyatakan dalam range 120 sampai dengan 155 per lembar saham. Dan untuk nilai IPO-nya ini diperoleh maksimalnya adalah sebesar 32,93 miliar. Dan kalau kita hitung total lembar sahamnya antara sebelum IPO dan juga sudah IPO, maka kita akan peroleh di level 1,062 miliar. Dan kalau saya hitung market cap perusahaan itu di level 127 sampai 164 miliar ya. Lagi-lagi merupakan saham third liner dengan market cap yang sangat kecil.
Jadi saham-saham seperti ini sangat mudah sih untuk diangkat dalam tanda kutip ya pergerakan harga sahamnya, namun waspada jika misalkan nanti valuasi memang cukup tinggi, jadi potensi sekali akan kembali mengalami penurunan. Dan juga terdapat informasi ya yang saya dapatkan di IPO perusahaan ini adalah terdapat klausul locking saham ya seperti pada HAIS, di mana untuk pemegang saham existing akan di lock sampai dengan 8 bulan setelah IPO ya. Di antaranya adalah PT Idea Asia Investama, kemudian Tuan Ahmad Makhluk Sadat dan juga Tuan Eko Destrianto seperti itu. Jadi ini adalah pemegang saham existing perusahaan. Ya harusnya dengan klausul seperti ini bisa memberikan garansi dan menarik minat daripada investor pasar retail untuk membeli saham IDA. Nah, cuman sayangnya teman-teman semuanya, dari informasi prospektus saya juga dapatkan informasi bahwa tidak terdapat jaminan pemberian dividen dari perusahaan. Ya, jadi kalau bagi saya sih ini merupakan sebuah poin minus ya bagi saya sebagai investor untuk membeli saham IDA seperti itu. Ya, silahkan diputuskan teman-teman semua yang mungkin bisa memiliki pendapat berbeda. Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Oke, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih prospek usaha perusahaan. Nah, kalau saya perhatikan ya, di sini dari sisi tujuan IPO perusahaan sekitar 5 miliar akan digunakan sebagai penyelesaian pembangunan asrama perusahaan. Ini adalah untuk kepentingan internal saja seperti itu. Kemudian juga sebesar 15 miliarnya ini akan digunakan pada penyertaan saham di PT AIP. Nah, ini menarik ya, karena terdapat rencana pembangunan hotel baru yang akan direncanakan dimulai pada 3 bulan setelah IPO dengan target selesai 6 bulan setelahnya. Sehingga kalau saya perkirakan ini mungkin baru akan terasa impact-nya pada kuartal 4 2022 seperti itu ya. Kemudian sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja ya, sehubungan dengan tentunya perusahaan melakukan ekspansi dengan melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai kota untuk semakin menjangkau demand daripada customer mereka seperti itu ya. Kemudian juga dari prospektus perusahaan saya bisa dapatkan bahwa key point Idea ya dibandingkan dengan lembaga-lembaga pelatihan lainnya ya. Ini Idea kan adalah sebuah lembaga pelatihan yang tentunya sangat bersaing sekali dengan universitas itu sendiri, politeknik, kemudian juga lembaga-lembaga pelatihan informal lainnya juga cukup banyak ya. Jadi sebenarnya bisnis ini cukup banyak sih pemainnya. Jadi cukup crowd kalau menurut saya. Namun Idea memiliki beberapa poin ataupun competitive advantage yang bisa diperhatikan ya. Di antaranya adalah program pelatihan yang singkat ya. Jadi perusahaan mereka program pelatihannya singkat ya dan cepat seperti itu, jadi tidak terlalu lama dibandingkan pesaingnya. Nah, kemudian peserta juga bisa sambil belajar dan juga praktik kerja. Hal ini memungkinkan memang karena perusahaan memiliki banyak rekanan perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut ya, sehingga bisa disalurkan untuk praktik kerja. Dan jangan lupa perusahaan juga memiliki hotel yang dioperasikan sendiri ya, di mana informasinya dikatakan tidak dimiliki oleh pesaing mereka seperti itu. Jadi bagi para siswa-siswa ataupun calon karyawan yang dilatih oleh IDA ini bisa ditempatkan di hotel tersebut sebagai tempat praktik kerja mereka. Dan juga katanya IDA merupakan salah satu perusahaan yang memiliki penjaminan pendapatan kerja untuk calon karyawan tersebut ya. Jadi tidak hanya dilatih, tapi mereka juga akan tetap mendapatkan pekerjaan setelah nanti mereka lulus dari hasil pelatihan tersebut ya. Jadi mungkin 3 poin ini akan menjadi salah satu strong point bagi Idea ya, dimana saya sendiri tidak terlalu paham teman-teman semuanya. Jadi silakan bagi yang paham bisa menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kita hanya membaca informasi yang disampaikan perusahaan. Jadi kalau memang ini bisa terus dipertahankan ya, seharusnya sih kedepannya Idea tetap bisa bersaing sih, dan tetap bisa bertumbuh sejalan dengan rencana perusahaan. Oke, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih valuasi perusahaan ya. Di sini saya kembali mendapatkan informasi kinerja perusahaan dari prospektus perusahaan, di mana ini sayangnya hanya ada 3 tahun saja ya, yaitu 2019, 2020 sampai dengan Mei 2021 pada saat video ini saya buat. Di sini kalau saya perhatikan memang untuk pertumbuhan perusahaan ya, penjualannya meningkat di 2019 ke 2020 dan ROE yang sangat bagus ya. Dan pada Mei 2021 ini terlihat masih dalam range tersebut meskipun agak sedikit mengalami penurunan ya. Dimana kalau kita perhatikan pada kinerja Mei 2021 ini juga masih inline ya, sesuai dengan tren pertumbuhan perusahaan. Dan kalau saya breakdown penjualannya, ini ada hal yang menarik, yaitu di bagian program siswa ini mengalami slowing down kalau menurut saya ya. Jadi demandnya mungkin mengalami slowing down, saya juga tidak tahu kenapa. Di 2020 mereka bisa mencapai full year 14,32 miliar, namun di Mei 2021 itu baru 6,4 miliar ya. Namun berita bagusnya bukan itu ya. Berita bagusnya adalah di bagian F&B, kamar dan juga lain-lainnya, ini semuanya mengalami peningkatan yang signifikan menurut saya. Jadi sepertinya bisnis hotel mereka ini sudah mulai berkembang teman-teman semuanya. Dan tadi kan diperhatikan ya, sebelumnya saya sebutkan bahwa perusahaan di bawah AIP itu sedang nantinya akan mengembangkan ya hotel baru ya, seperti itu. Ini juga tentunya bisa menjadi katalis positif. Dan kalau memang ini bisa terus dipertahankan, seharusnya sih kinerja perusahaan bisa kembali cantik ya, bisa kembali bagus di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Nah, kalau kita hitung total ekuitas setelah IPO itu di level 69,28 miliar ya. Kemudian kalau kita hitungkan book value setelah IPO, saya dapatkan di level Rp65 per lembar saham. Jadi kalau harga IPO-nya diestimasikan pada level Rp140 per lembar saham, maka untuk PBV perusahaan saya hitung ini di IPO-nya di level 2,15 kali.
Dan kalau saya estimasikan untuk harga wajar IDEA ya, ini berdasarkan kinerja historis perusahaan dan juga prospek ke depannya seperti apa, maka saya perkirakan di level 90, Rp90 yaitu di level PBV 1,4 kali, ini masih cukup wajar untuk IDEA seperti itu ya. Namun jika penjualan bisa terus meningkat dan beban dapat ditekan, maka bukan tidak mungkin sih, ini IDEA bisa mendapatkan adjustment valuasi di atas level 100 ya. 100 sampai 110 itu memungkinkan sekali di beberapa tahun yang akan datang seperti itu. Jadi kalau ditanya PBV pada saat IPO ini di level 2,15 kali, apakah premium apa tidak? Saya bisa jawab ini premium teman-teman semua ya. Jadi kalau ingin entry ataupun ingin membeli saham IDEA untuk kepentingan investasi, ketika misalnya saham IDEA ini turun ke level antara 100 sampai 110, untuk teman-teman yang memang ingin berinvestasi pada saham IDEA dalam beberapa tahun mendatang. Oke, demikian analisa saya untuk 3 saham IPO yang saya ulas pada seri maraton kali ini, dimana cukup menarik ya. Saya pilihkan 3 saham ini, ternyata kinerjanya cukup bagus semua teman-teman semuanya. Jadi ini menarik secara historikalnya. Namun tentu perlu diperhatikan sekali lagi ya, bahwa antara valuasi dan juga harga yang ditawarkan itu harus diperhitungkan dengan cermat ya. Meskipun perusahaan memiliki kinerja yang bagus, tapi kalau valuasi mahal, maka saya menyarankan lebih baik avoid. Kecuali teman-teman bersedia untuk menunggu dalam time frame yang cukup lama, di antara 3 sampai 5 tahun. Karena overall dari perusahaan yang saya ulas pada video kali ini semuanya merupakan perusahaan growth stock ya. Tidak ada yang merupakan perusahaan value stock berdasarkan pengamatan saya seperti itu. Namun kalau dikatakan memiliki prospek yang bagus apa tidak, ini overall prospeknya cukup bagus. Oke, silakan untuk teman-teman yang mungkin belum merasa jelas bisa ditonton kembali ulasan dari awal hingga akhir. Dan juga saya harapkan informasi ini bisa menjadi referensi yang baik bagi teman-teman semua ya, untuk bisa memutuskan apakah ingin membeli, menjual ataupun ingin berinvestasi pada saham-saham ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ya, agar bisa semakin banyak teman-teman lain juga mendapatkan informasi yang sama. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di video YouTube ini, silakan untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan update-update informasi dari saya. Untuk teman-teman juga bisa join dia di free channel Telegram saya, di mana memang pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman nantinya ingin mengetahui update teknikal daripada saham Oils, saham Highest, dan juga saham IDEA, itu bisa terus mendapatkan update-nya di channel Telegram tersebut. Nah, untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, thanks for watching dan sampai ketemu pada video selanjutnya.